Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Keramat. Jangan lupa di subscribe. Oke lur. Kali ini kita akan mengungkap misteri Gunung Karang, pusat energi dan kekuatan magis Banten. Banyak sekali misteri, legenda, mitos dan sejarah yang hampir ada di seluruh wilayah Banten. Salah satunya di Gunung Karang Pandeglang. Gunung Karang Banten merupakan salah satu gunung yang memiliki sejarah panjang dan dipercaya memiliki misteri serta kekuatan magis di dalamnya. Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten yang memiliki cerita serta peninggalan masa lalu, sehingga menjadikan gunung ini sebuah tempat yang beraroma mistis yang sangat kuat. Sejarah Gunung Karang tidak lepas cerita peradaban masa lalu, hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha dan awal berdirinya Kesultanan Banten. Di Gunung Karang terdapat beberapa tempat yang menjadi tujuan utama para pengunjung atau para peziarah Gunung Karang yang diyakini menjadi tempat pertapaan raja. Pertama Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin bertapa di Gunung Karang sebelum hendak melakukan penyerangan terhadap penguasa Banten. Pada masa itu Hasanuddin melakukan pertapaan atas perintah dari sang ayah yaitu Sunan Gunung Jati dengan bertujuan agar dikuatkan lahir maupun batin. Musuh yang ia hadapi adalah seorang yang sangat kuat dan sakti serta memiliki pasukan yang sangat banyak dengan bantuan makhluk gaib yaitu Prabu Pucuk Umun di Gunung Karang. Di gunung itu terdapat beberapa petilasan atau tempat peninggalan masa lalu, salah satunya yaitu Sumur Tujuh Gunung Karang. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh tersebut dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin ketika ditantang bertarung adu kesaktian oleh Prabu Pucuk Umun. Pertarungan sengit itu terjadi di puncak Gunung Karang yang menjadi awal mula adanya Sumur Tujuh. Awalnya Sultan Maulana Hasanuddin kehausan setelah bertarung melawan Prabu Pucuk Umun. Sultan Maulana Hasanuddin kemudian bermunajat kepada Allah untuk memohon agar mendapatkan sumber mata air untuk diminum karena kebetulan pada saat itu tempat tersebut tidak terdapat mata air yang bisa untuk melepas dahaga. Setelah berdoa dan mendapatkan petunjuk atas izin Allah, maka beliau menancapkan sebuah tongkat ke tanah dan seketika keluarlah air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Sumur Tujuh Gunung Karang hingga saat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dengan tujuan memohon keberkahan kepada Allah dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin tersebut. Daya magis dan misteri Gunung Karang yang sangat kuat ini dijadikan syarat untuk sebuah kesaktian para ahli supranatural khususnya para jawara Banten. Jika ingin memiliki atau menyempurnakan ilmu kesaktian yang dimiliki harus terlebih dahulu menginjakkan kaki ke Gunung Karang. Bahkan kesaktian para jawara Banten salah satunya bersumber dari Gunung Karang. Ada istilah yang mengatakan jangan ngaku jawara jika belum ke Gunung Karang. Istilah ini muncul karena memang Gunung Karang dipercaya menjadi pusat magis yang ada di Banten. Tidak sedikit para jawara yang melakukan olah batin di Gunung Karang, dengan cara berziarah melakukan ritual tirakat bahkan bertapa. Ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan titik pusat energi yang dituju oleh para pencari ilmu kesaktian. Di Gunung Karang, salah satunya tempat pertapaan Sultan Maulana Hasanuddin dan 7 sumur Gunung Karang. Gunung Karang menjadi tempat berkumpulnya para wali seluruh dunia, bahkan dipercaya sampai sekarang Gunung Karang dihuni oleh para karuhun Banten. Gunung Karang dalam dimensi gaib terbagi menjadi dua yaitu alam putih dan alam hitam. Alam putih dihuni oleh para wali dan karuhun Banten, bahkan raja-raja jin dari golongan Islam mengemudi alam tersebut. Namun sebaliknya alam hitam dihuni oleh para raja-raja makhluk gaib yang bukan dari golongan Islam. Tak heran jika Gunung Karang menjadi pusat kekuatan yang ada di Banten karena Gunung Karang menjadi tempat berkumpulnya para makhluk dari berbagai golongan yang memiliki kesaktian dan kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelum menuju ke puncak gunung juga terdapat batu Masjid Puncak Manik yang keberadaannya masih menyimpan banyak misteri. Lokasi ini merupakan sebuah goa bebatuan yang diyakini menjadi tempat pertapaan atau bersemedi pada masa silam. Di kawasan gunung ini juga terdapat Masjid Tua Pasirangin, makam Ki Ageng Karan dan mata air keramat. Terlepas dari mitos dan kisah mistis di Sumur Tujuh, pesona keindahan Gunung Karang tetaplah memikat untuk ditaklukkan. Pada masa silam, di kawasan gunung ini juga terdapat Masjid Tua Pasirangin, makam Ki Ageng Karan dan mata air keramat. Terlepas dari mitos dan kisah mistis di Sumur Tujuh,
Pesona keindahan Gunung Karang tetaplah memikat untuk ditaklukkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.